Awalnya dia cuma pengasuh anak di rumah majikannya di Arab. Tapi siapa sangka, perhatian kecil berubah jadi benih cinta terlarang. Dan saat perutnya mulai membesar, dunia seakan runtuh. Ia tak hanya kehilangan pekerjaan tapi juga diusir, bak sampah. Namanya Rina, umur 23 tahun, gadis sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah. Sehari-hari bantu ibunya jualan sayur, sementara ayahnya cuma buruh tani lepas yang penghasilannya nggak tentu, hidup pas-pasan. Tapi Rina punya impian besar. Ia ingin bangun rumah kecil untuk orang tuanya dan biayai adiknya sekolah sampai lulus. Karena itu, meski berat hati, ia nekat jadi TKW ke Arab Saudi, meninggalkan desa dan keluarga tercintanya demi masa depan yang lebih baik. Begitu sampai, Rina ditempatkan di rumah majikan yang besar dan mewah. Segalanya serba asing, dari bahasa, budaya, sampai makanan, tapi ia berusaha beradaptasi secepat mungkin. Majikannya tegas dan jarang tersenyum, tapi istrinya baik hati, sering menanyakan kabar, dan sesekali memberinya buah atau makanan sisa yang enak. Rina bersyukur dapat tempat kerja yang cukup nyaman. Namun, satu hal yang bikin Rina deg-degan tiap hari adalah kehadiran Fahad, anak majikan. Usianya sekitar 28 tahun, ganteng, tinggi, kulitnya bersih, dan selalu wangi setiap lewat dekat Rina. Tapi bukan itu saja, Fahad selalu sopan, nggak pernah bentak atau memperlakukan Rina kasar. Bahkan, saat pertama kali kenalan, dia sempat bilang, "Kalau kamu capek, jangan sungkan istirahat ya." Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina. Padahal, baru hari pertama, tapi hatinya seperti disentuh halus, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Awalnya Rina pikir Fahad cuma bersikap ramah, karena dia orang baik. Tapi makin hari, sikap Fahad makin bikin Rina bingung. Pernah suatu siang, saat Rina nyapu halaman dan keringetan, Fahad muncul dari balik pintu, bawa sebotol air dingin. "Minum dulu, kamu kelihatan capek," katanya sambil senyum tipis. Rina sempat nolak, tapi akhirnya menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu beberapa hari kemudian, dia bantuin Rina angkat ember cucian yang berat. Rina hanya bisa bilang terima kasih. Tapi dalam hati, jantungnya berdetak cepat. Rina tahu posisinya, dia cuma pembantu di rumah itu. Nggak seharusnya dia merasa apa-apa, tapi sikap Fahad yang selalu sopan, perhatian, dan nggak pernah mempermalukannya, perlahan meluluhkan tembok yang selama ini Rina bangun. Tatapan matanya, entah kenapa bikin hati Rina hangat dan gugup sekaligus. Sampai suatu malam, hujan turun deras, dapur jadi lembab dan dingin. Tiba-tiba Fahad muncul dan mengetuk pintu. Wajahnya murung, matanya merah seperti habis nangis. Katanya, dia baru bertengkar hebat dengan ayahnya soal bisnis keluarga. Mereka duduk diam berdua di dapur. Fahad cerita panjang lebar, dan malam itu ada keheningan yang terasa begitu dekat, begitu dalam, dan begitu berbahaya. 2 bulan setelah malam hujan itu, tubuh Rina mulai berubah. Pagi-pagi dia sering mual, lemas, dan tiba-tiba muntah tanpa sebab. Awalnya dia pikir masuk angin biasa, tapi makin hari makin sering. Dengan tangan gemetar, dia beli tes pack diam-diam di toko kecil dekat masjid. Saat melihat 2 garis muncul, rasanya seperti langit runtuh. Jantungnya berdegup kencang tenggendingen, dan air matanya jatuh sendiri. Rina terduduk lama di kamar mandi kecil, memeluk perutnya sambil menangis pelan. Dia memberanikan diri menghubungi Fahad. Suaranya bergetar, tapi Fahad datang menemuinya malam itu juga. Dia terlihat syok, tapi tidak lari. Dia berjanji akan bertanggung jawab. Tapi Rina tahu, masalah sebenarnya bukan Fahad, melainkan orang tuanya. Keesokan harinya, semuanya terbongkar. Sang ibu yang biasanya lembut, langsung berubah seperti orang lain. Matanya melotot, suaranya penuh kemarahan. "Kamu menggoda anak saya.
Kamu pembantu tak tahu diri pelacur, teriaknya di depan seluruh keluarga. Tidak ada ruang untuk menjelaskan. Malam itu juga, Rina diusir, tanpa koper, tanpa bekal, hanya dompet kecil dan pakaian yang melekat di badan. Hujan turun lagi saat ia melangkah pergi, kali ini bukan membawa harapan, tapi luka yang dalam. Kabar tentang kehamilan Rina menyebar seperti api disiram bensin. Di lingkungan tempat majikannya tinggal, gosip cepat berkembang. Semua orang tahu, TKW hamil oleh anak majikan. Bisik-bisik terdengar setiap ia lewat. Tatapan sinis datang dari penjaga rumah, tetangga, bahkan sesama pekerja. Tak lama, polisi datang membawa surat resmi. Kamu akan dipulangkan hari ini, kata salah satu petugas dengan dingin. Statusnya deportasi, tidak ada pembelaan, tidak ada proses hukum, dan lebih menyakitkan lagi, tidak ada pernikahan, seperti yang pernah Fahad bisikan waktu malam itu. Tidak ada tanggung jawab. Fahad datang diam-diam ke gerbang rumah. Ia berdiri di kejauhan, hanya bisa melihat Rina digiring masuk ke mobil. Tatapan mereka sempat bertemu. Mata Fahad merah, penuh air mata yang jatuh diam-diam. Tapi dia tetap tak bergerak, tak melangkah, tak mengucap sepatah kata pun. Rina menandok, mencoba menyembunyikan perasaan yang campur aduk. Marah, kecewa, dan sakit. Di bandara, Rina duduk sendirian di pojok ruang tunggu. Tangannya memegang perutnya yang masih kecil. Matanya sembab. Bukan karena malu, bukan karena takut pulang tanpa hasil, tapi karena bayi di dalam perutnya, yang tidak salah apa-apa, harus ikut menanggung semua ini. Sesampainya di tanah air, Rina tak punya siapa-siapa selain keluarganya di kampung. Tapi dia tahu, menangis tak akan menyelesaikan apa-apa. Setiap pagi, dia bantu ibunya di dapur, siangnya jualan gorengan keliling, malamnya isi orderan online dari HP murah yang dibelikan adiknya. Kandungannya makin besar, tapi semangatnya juga makin kuat. Dia tahu, hidup harus terus jalan. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Dan begitu orang-orang lihat wajahnya, semua langsung tahu, mirip Fahad. Dari sorot mata, sampai senyumnya. Rina menatap bayi itu dengan mata basah, tapi penuh cinta. Ia tak lagi menyesali apa yang terjadi. Semua itu bukan aib, tapi jalan panjang menuju kekuatan yang dulu tak ia tahu ia punya. Story Pink. Tinggal di Arab, Rina mulai jualan makanan khas Timur Tengah lewat online shop kecilnya. Kebetulan, banyak perantau dan keluarga TKI jadi pelanggan setia. Bisnisnya tumbuh pelan-pelan. Bahkan, suatu kali, ia diwawancarai media lokal karena ceritanya yang menyentuh dan bikin orang kagum. Hingga suatu malam, sebuah amplop datang. Isinya surat, tanpa nama pengirim di luar. Tapi, Rina tahu betul tulisan tangan itu. Di dalamnya, tertulis, "Aku ingin menebus semuanya." Dan air mata Rina pun tak bisa dibendung lagi. Kadang, hidup menampar kita di waktu yang salah. Tapi kalau kita bertahan, luka itu bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Seperti Rina. TKW Yang, dulu diusir, kini hidup mandiri, kuat, dan bahagia. Dengan cinta baru dalam bentuk paling suci, seorang anak.